Oke, tentunya selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas ekonomi saya pada hari ini. Kita hari ini akan baca buku, akan bahas buku kalian yang pastinya membosankan itu. Kita akan membahas suatu masalah. Masalah ini kita akan pecahkan bareng-bareng. Nah, sebelum itu, saya akan perkenalkan 3 siswa saya yang akan membantu saya hari ini. Nah, yang pertama itu ada Rido itu orangnya bertanggung jawab, tapi dia takut salah. Dia juga orangnya ragu-ragu. Nah, yang kedua itu ada Nadia. Nadia ini orangnya cukup pede, tapi dia juga nggak ribet, cepat juga dalam memutuskan suatu pilihan. Nah, terakhir itu ada Rusmina. Orangnya ini suka menunda waktu. Nah, itu lebih suka melakukan suatu hal, banyak hal dalam satu waktu. Nah, mereka bertiga ini nggak akan cuma ngomong, tapi mereka akan debat mana yang benar, mana yang salah. Nah, mereka juga akan bantu saya dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, langsung saja, tolong perhatikan baik-baik. Nah, kasus yang akan kita pecahkan hari ini adalah kayaknya lebih bagus kalian catat aja sih. Nah, silakan ambil kertas masing-masing di meja saya. Cepat. Oke, kasusnya gini. Silakan dicatat. Kasusnya itu kalian seorang siswa. Kalian tuh punya waktu 4 jam. 4 jam sebelum jam makan malam. Nah, sedangkan kalian tuh ada 3 pilihan. Yang pertama itu kalian bakal belajar buat ulangan matematika pada hari Senin. Waktunya 2 jam. Sedangkan yang kedua itu kalian mau main bareng teman baik kalian karena dia perpindahan. Itu juga butuh waktu 2 jam. Yang terakhir itu kalian mau nonton bareng keluarga karena kalian berjanji sama adik kalian nih. Nah, itu juga butuh waktu 2 jam. Masalahnya di sini adalah kalian cuma punya waktu 4 jam. Nah, kalian harus memilih 2 dari 3 pilihan tersebut. Oke, saya akan kasih waktu kalian 10 detik buat mikir. Oh, belum diambil? Ambil aja kamu. Oke. Nah, udah kepikiran? Oke, baik. Berikutnya sampai di situ aja. Saya akan tanya mulai dari Indo lah. Silakan Indo. Mungkin kalau aku Pak bakal milih belajar matematika sama main bermain aja Pak. Oh, coba sebutkan alasannya. Kan belajar itu wajib Pak, apalagi kan ulangan hari Senin. Kalau aku nggak belajar, aku takutnya panik selama weekend. Nah, kalau main ke rumah teman, kan dia baru pindah Pak. Apalagi aku udah janjian sama dia. Kalau pilih keluarga, sebenarnya penting juga sih Pak. Takut ayahku akan kecewa. Oh gitu, oke. Dia cukup bagus. Nah, coba selanjutnya kamu Nadia. Nadia beda sama si Indo Pak. Menurut saya Pak, saya akan lebih memilih belajar matematika dan nonton film bareng keluarga. Oh gitu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Karena menurut saya Pak, belajar itu adalah prioritas. Nilai matematika saya itu sangat berpengaruh ke rapor saya. Kalau film keluarga itu momen yang sangat langka karena jarang sekali keluarga itu bisa kumpul bareng-bareng seperti itu. Kalau main ke rumah teman itu menurut saya bisa ditelepon, di WhatsApp atau bikin jadwal baru. Cukup masuk akal. Oke, selanjutnya kamu Christina. Kalau saya Pak lebih milih main ke rumah teman dan
ketemu Pak. Pulang keluarga juga adik aku bakal nangis kalau nggak aku temenin. Jadi ya gitu Pak. Oke, hapus buat kita semua. Oke, kita lanjut. Dari 3 orang tadi ada 3 jawaban yang berbeda. Saya di sini tidak akan ngasih tahu kalian mana jawaban yang paling benar, tapi saya akan ngasih tahu kalian secara konsep ekonomi yang dimana ada yang namanya scarcity. Ada yang tahu scarcity itu apa? Saya akan ribut. Menurut saya scarcity itu pelanggan Pak. Oke, kelangkaan. Kelangkaan. Jawaban yang bagus, tepat, benar sekali. Scarcity itu adalah kelangkaan. Yang dimana scarcity itu merupakan kondisi ketika kebutuhan kalian itu tidak terbatas, tapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kalian itu malah sebaliknya, malah terbatas tuh. Nah, itu benar. Oke, dalam kasus ini kalian punya 3 hal. Yang pertama yaitu belajar, main, dan nonton bareng keluarga yang masing-masingnya butuh waktu 2 jam. Jadi totalnya berapa jam? 6 jam Pak. 6 jam. Kalian cuma punya waktu atau sumber daya itu cuma 4 jam. Jadi kalian harus milih tuh. Oke, nah scarcity itu sebenarnya nggak semuanya itu kelangkaan, tapi banyak dari kalian yang nggak sadar kalau scarcity itu juga ada yang palsu atau cuma rekayasa. Nah, pilihan. Oke, pilihan. Kita lihat dari yang pertama yaitu belajar. Kayak pilihan itu dan Nadia. Oke, dengan penjelasan saya. Yang pertama itu Mustina, kamu mikir main bareng teman, ketemu teman itu adalah momen yang langka. Tapi sebenarnya yang gak kamu sadari, kamu bisa aja video dia atau kamu bikin janji lagi sama dia tuh minggu depan harus ketemu, itu palsu. Karena yang ada itu tidur, kamu pikir adikmu kecewa. Nah, sebenarnya adikmu itu juga bisa dihibur dengan cara lain. Misal nih, kamu minggunya main bareng dia. Nah, itu juga scarcity yang kamu bikin sendiri. Nah, sedangkan Nadia itu adalah pilihan yang paling masuk akal. Tapi jangan senang dulu, karena di balik pilihan tersebut ada harga yang harus dikorbankan. Nah, sekarang masuk konsep selanjutnya, yaitu opportunity cost. Ada yang tahu opportunity cost apa? Oke, Habib, soalnya Dari yang kedua Pak. Oke, 4 sekali. Opportunity cost, biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya atau nilai terbaik, biaya atau nilai pilihan terbaik yang kalian dari pilihan yang kalian korbankan. Nah, itulah biaya peluang. Konsep ini jarang sebenarnya orang ketahui. Oke, perhatikan lagi, kita akan bahas opportunity cost dan kita akan kaitkan dengan kasus yang kalian jawab tadi. Pertama, itu pilihan kalian belajar. Nah, belajar untuk golongan matematika. Sebenarnya biaya peluang di sana bukan karena kalian kehilangan waktu 2 jam, tapi karena kalian kehilangan waktu untuk ketemu kawan kalian dan untuk nonton film bareng keluarga. Pilihan yang kedua itu main bareng teman, kayak pilihannya Udo dan Justina. Nah, biaya peluang di sini adalah quality time bareng keluarga dan atau
kesempatan untuk mendapatkan nilai bagus karena belajar dengan matematika. Yang terakhir itu ada pilihan nonton film bareng keluarga yang ditulis sama Justina dan Nadia. Dia peluangnya juga sama, kehilangan momen langka pada teman atau kehilangan kesempatan pada nilai bagus pada golongan matematika. Oke, setelah penjelasan dari saya tadi, saya punya pertanyaan buat kalian bertiga. Sebenarnya pilihan siapa yang punya biaya peluang paling ringan, atau simpelnya gini deh, pilihan siapa yang nggak bikin nyesel buat ini? Saya pikir saya salah ya Pak, karena udah pernah nonton film bersama keluarga. Setelah pikir-pikir, akhirnya dia bilangnya lumayan besar. Saya takut ya, saya bakal kecewa Pak. Siapa lagi yang mau jawab? Sekarang di sana. Saya juga boleh mikir Pak, saya korbankan belajar. Tapi kalau nilai matematika saya anjlok, nyeselnya juga bukan main. Nadia, kenapa? Kalau saya Pak, saya tetap dengan pilihan pertama saya, tapi saya sadar bahwasanya teman saya korbankan atas pilihan itu. Oke, sekarang saya tidak akan kasih kalian semua, khususnya yang di sini juga buat yang nonton, jawaban yang benar, karena jawaban dari setiap orang itu pasti beda-beda. Jadi saya akan kasih kalian kakak berpikir. Nah, sebelum memutuskan suatu hal atau pilihan, kalian itu harus memperhatikan dua hal. Yang pertama itu sebenarnya scarcity yang sedang kalian hadapi itu benar adanya atau cuma scarcity palsu yang kalian buat. Yang kedua itu apakah kalian ikhlas atau rela jika pilihan tersebut harus kalian tinggalkan. Nah, setelah mendengar pernyataan tadi, saya mendengar pendapat kalian lagi. Coba yang kalau beri. Kalau aku Pak kayaknya tetap ingin belajar sama main ke rumah teman. Mungkin ayahku bakal kecewa, tapi aku bakal ganti rugi dengan ada main dia sehari di minggu depan. Jadi dia bilangnya aku kurang nih Pak. Oke, selanjutnya kamu dan dia boleh. Menurut saya Pak, saya akan tetap dengan pilihan saya, yaitu belajar dan nonton film keluarga. Tapi saya akan tetap video call teman saya biar dia tidak merasa diasingkan. Oke, akhir kamu? Kalau saya berubah pikiran Pak, saya bakal pilih belajar dan nonton film bareng keluarga. Terus saya janji sama teman minggu depan. Soalnya saya sadar nilai matematika itu penting banget buat masa depan. Oke, setelah mendengar pendapat kalian tadi, sebenarnya pilihan kalian, semua pilihan kalian tadi bukan salah, tapi setelah mendengar statement dari saya, kalian jadi lebih sadar mana scarcity yang cuma kalian buat karena kalian takut. Oke, baik. Terakhir, saya mau minta kalian bikin dua soal. Bentar, saya lupa. Maaf ya, saya bikin lupa soalnya. Nah, soalnya itu bakal saya catat aja lah ini buat tulis. Silakan dicatat. Tapi kalau tulisan saya agak susah dibaca. Nah, jawaban dari soal ini saya nggak mau kalian cuma catat, kalian cuma tulis dan kalian lupakan. Tapi saya mau kertas yang kalian catat tadi itu kalian tempel di kamar kalian masing-masing tentunya, agar soal dua ini lebih maksimal jika bisa kalian lakukan. Baik, dari diskusi kita yang cukup panjang
tadi, kita bisa menarik 3 kesimpulan. Silakan dicatat. Yang pertama yaitu scarcity. Mengenai scarcity tadi, scarcity itu nyata adanya, tapi kalian jangan panik sama yang palsu. Nah, yang kedua itu ada opportunity cost. Opportunity cost atau biaya peluang. Nah, kalian harus tahu biaya peluang apa yang kalian korbankan ketika memilih salah satu atau memutuskan suatu hal. Nah, itu harus kalian pahami. Yang terakhir yaitu tidak semua jawaban itu salah dan juga benar, tapi yang paling benar adalah jawaban yang paling kalian sadari. Oke, diskusinya mungkin cukup sampai di situ saja. Oke, berakhir juga sesi diskusi kita pada hari ini. Saya rasa kalian sudah capek, sudah waktunya pulang juga. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada semua siswa saya yang telah hadir pada sesi diskusi hari ini. Sebelum pulang, saya punya sedikit quotes buat kalian. Nah, quotesnya itu, pilihan terbaik bukanlah pilihan yang paling mudah, tapi pilihan yang paling kalian sadari. You can have everything, but not everything. Oke, sekian saja. Kita kasih apresiasi buat kita semua hari ini.